Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Seperti biasanya, channel ini akan membahas seputar informasi ASN, CPNS P3K maupun tentang seputar pendidikan. Langsung saja, pelamar CPNS 2023 wajib tahu ini instansi dengan tunjangan yang paling tinggi. Dikutip dari ayubandung.com, pelamar CPNS 2023 wajib tahu info ini. Daftar instansi di bawah ini layak diperjuangkan lantaran tunjangan PNS paling tinggi melekat di dalamnya. Daftar instansi di bawah ini memang punya tunjangan PNS paling tinggi. Itu membuat pelamar CPNS 2023 bakal berbondong-bondong hunting lamaran ke instansi pilihan. Lantas daftar instansi mana saja yang punya tunjangan PNS paling tinggi? Kenapa juga pelamar CPNS 2023 wajib tahu info ini? Untuk diketahui, gaji semua PNS di seluruh Indonesia adalah sama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Gaji pokok PNS ditetapkan sebesar Rp1.560.800 untuk masa jabatan terendah hingga Rp5.901.200 untuk masa jabatan tertinggi. Tapi tunjangan tertinggi PNS di instansi pemerintah Indonesia diperkirakan berkisar 12 juta sampai dengan 127 juta. Dilansir melalui Instagram bisa cpns.com. Berikut 5 instansi pemerintah yang memberikan tunjangan PNS tertinggi. Itu yang pertama, itu Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak terbilang lumayan tinggi. Bila DJP dapat menerima penerimaan negara dari perpajakan, maka tunjangan kinerja tukin yang diperoleh bisa mencapai 80 sampai 90%. Tunjangan kinerja DJP tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 237 tahun 2015, di mana tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar 5.361.000 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar 117 juta sekian untuk level eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PNS DKI layaknya PNS daerah lainnya menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan baik struktural fungsional umum hingga tunjangan kinerja. Yang membedakan adalah pendapatan asli daerah atau komponen PAD DKI Jakarta sendiri termasuk yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya pada tahun lalu. Realisasi PAD DKI Jakarta mencapai 63,5 triliun. Faktor lain yang menjadi pembeda adalah kebijakan remunerasi melalui pemerintah daerah. PNS DKI juga menerima tambahan penghasilan pegawai TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang tambahan penghasilan pegawai. Dalam aturan ini, TPP diberikan paling tinggi untuk kelas jabatan 17, yakni sekretaris daerah, sebesar 127,7 juta per bulannya. Sementara TPP terendah ada pada PNS yang menduduki jabatan fungsional, yakni keterampilan pemula, sebesar 12 juta sekian. Yang ketiga itu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki besaran tunjangan yang lumayan dibandingkan yang lainnya. Itu diatur dalam Peraturan Presiden Perpres itu 188/2014. Tunjangan paling rendah yang diterima PNS BPK yakni 1,54 juta. Sementara yang paling besar adalah 41,5 juta untuk kelas jabatan 17. Yang keempat itu Kementerian Hukum dan HAM. Tunjangan PNS kementerian yang dinahkodai Yasona Lauli itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 5/2015. Jabatan paling rendah mendapatkan tunjangan sebesar 2,21 juta, sementara kelas tertinggi tunjangannya mencapai 27,5 juta. Yang kelima itu Kementerian Keuangan. Tunjangan yang diterima PNS Kementerian Keuangan menjadi salah satu yang paling tinggi dibanding instansi pemerintah lainnya, tapi nominal tunjangan di bawah Ditjen Pajak. Tunjangan PNS Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Presiden Perpres 156/2014, di mana tunjangan terendahnya ini sebesar 2,5 juta
untuk kelas jabatan terendah dan 46,9 juta untuk kelas jabatan 27. Demikian info seputar daftar instansi dengan tunjangan PNS paling tinggi pelamar CPNS 2023. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan ini menambah semangat kita agar kita terus bekerja keras untuk mencapai apa yang bisa kita capai. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.